Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Parayangan Pos TV dalam rubrik opini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup yang ditulis oleh Mugi Mariadi, seorang penulis, penggiat literasi, pemerhati sosial, pendidikan, dan lingkungan, dengan judul Ingat, Jawa Barat diambang krisis ekologis. Banjir besar kembali melanda Kabupaten Bandung setelah hujan intens mengguyur wilayah itu sejak 4 Desember 2025 sore. Menurut laporan BPBD Kabupaten Bandung, total 34.497 jiwa terdampak banjir yang merendam 3 kecamatan utama. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Penetapan tersebut dilakukan tertuang dalam keputusan Bupati Bandung nomor 300.2.1/731/BPBD 2025 tentang penetapan status tanggap darurat. Peristiwa ini sekaligus mengulang pola bencana yang hampir terjadi setiap tahun, khususnya di kawasan Bandung Selatan yang berada dalam cekungan dan menjadi titik kumpul air dari wilayah hulu. Sejak banjir 2020 yang kala itu menenggelamkan sebagian Dayakolot, kawasan ini terus menghadapi kerentanan yang meningkat setiap musim hujan. Para peneliti hidrologi ITB sebelumnya telah mengingatkan bahwa perubahan pola hujan ekstrim di Jawa Barat yang meningkat 5-20% dalam satu dekade terakhir akan memperberat risiko banjir bila kapasitas lingkungan tidak dipulihkan. Kecamatan Dayakolot menjadi wilayah dengan dampak paling parah, yaitu sekitar 25.918 warga tergenang air setinggi 10 hingga 150 cm. Balai Endah mencatat 5.579 warga terdampak, sedangkan Bojong Soang melaporkan sekitar 3.000 jiwa yang terimbas banjir, sebagaimana dikutip Antara 2025. Data ini memperlihatkan betapa besar tekanan hidrometeorologi yang melibatkan luapan Sungai Citarum. Ketika hujan mencapai puncak intensitas, debit Citarum melonjak hingga 600 meter kubik per detik. Angka yang berada di atas kapasitas aman alirannya di beberapa titik. Balai Besar Wilayah Sungai BPWS Citarum bahkan mencatat bahwa sedimentasi sungai meningkat 2 kali lipat sejak 2018 akibat erosi di wilayah hulu. Kombinasi antara curah hujan ekstrim, sedimentasi tinggi, dan penyempitan badan sungai menjadikan banjir semakin sering dan parah. Banjir juga memaksa 162 kepala keluarga atau sekitar 457 jiwa mengungsi ke lokasi aman. Dayakolot mencatat jumlah pengungsi terbanyak, yaitu 307 jiwa dari 99 kepala keluarga. Balai Endah menyusul dengan 150 jiwa dari 62 kepala keluarga yang harus meninggalkan rumah mereka. BPBD Jawa Barat menegaskan bahwa kondisi di lapangan masih terus berubah sesuai intensitas hujan dan kenaikan debit sungai. Penanganan di posko darurat dilakukan dengan prioritas pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah pengungsi akibat banjir di Bandung Selatan terus meningkat, menandakan bahwa upaya mitigasi struktural masih belum memadai. BMKG memperingatkan bahwa puncak musim hujan di Jawa Barat baru akan berlangsung pada Desember 2025 serta Februari hingga Maret 2026. Analisis BMKG menunjukkan adanya anomali iklim basah yang dipengaruhi fenomena La Nina lemah.
yang biasanya meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Langkah itu diambil karena potensi banjir, longsor, dan puting beliung diperkirakan meningkat tajam. Mengingat Jawa Barat menurut data BNPB merupakan provinsi dengan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi tertinggi di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir. Hampir bersamaan dengan banjir di Bandung Selatan, longsor besar juga terjadi di Desa Nagrek, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Longsor tersebut memutus akses utama yang menghubungkan Desa Nagrek dan Desa Mukapayung pada 4 Desember 2025 sore, sebagaimana dikutip dari kompas.com 4 Desember 2025. Material longsor menggerus jalan sepanjang 15 meter dengan lebar sekitar 6 meter, menyebabkan ratusan warga terisolasi. Wilayah Bandung Barat sendiri termasuk salah satu zona rawan longsor tertinggi di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam Peta Gerakan Tanah PVMBG 2024, karena kondisi geologi membuktikan dan banyaknya area yang sudah kehilangan vegetasi penyangga. Kepala Desa Nagrek menjelaskan bahwa retakan pada jalan sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu sebelumnya, namun belum mendapatkan penanganan memadai karena keterbatasan anggaran desa. Ketika hujan deras, tanah penyangga yang sudah labil langsung ambles dan memutus akses sepenuhnya, bagaimana dilansir dari Kompas 4 Desember 2025. Akibatnya warga tidak dapat mengakses sekolah, pasar, puskesmas, maupun kantor kecamatan. Kondisi ini menggambarkan betapa lemahnya infrastruktur pedesaan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Beberapa laporan Walhi menyebut fenomena ini sebagai bencana yang menunggu waktu karena faktor kerentanan lingkungan yang terbentuk sejak lama. Pada waktu yang sama, banjir bandang melanda Desa Mukapayung akibat luapan Sungai Cibitung, akibat bah menggulung fasilitas wisata kolam renang dan merendam sekitar 5 hektar sawah milik warga, sebagaimana dikutip dari kompas.com 4 Desember 2025. 4 RW terdampak yaitu RW 12, RW 15, RW 18, dan RW 16. Dan aparat desa masih melakukan pendataan kerusakan. Banjir bandang seperti ini biasanya terjadi akibat kombinasi hujan ekstrim di hulu, lereng gundul, dan aliran sungai kecil yang tiba-tiba membawa debit besar. BNPB mencatat sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, banjir bandang menyumbang lebih dari 18% kejadian bencana di Jawa Barat. Kecenderungan yang terus meningkat. Rangkaian bencana ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung erat dengan krisis ekologi di Jawa Barat yang semakin memburuk. Walhi Jawa Barat menyatakan bahwa provinsi ini berada pada tingkat kerentanan bencana sangat tinggi. Risiko utamanya meliputi banjir bandang, longsor, tanah amblas, kekeringan, dan berbagai ancaman hidrometeorologi lainnya. BNPB pada tahun 2024 menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak secara nasional, yaitu lebih dari 600 kejadian dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap bentang alam Jawa Barat sudah melampaui kapasitas pulihnya. Salah satu faktor utama kerentanan tersebut adalah penyusutan tutupan hutan yang mencapai sekitar 43% dalam 2 tahun terakhir. Hilangnya hutan mengurangi kemampuan tanah menyerap dan memperbesar aliran permukaan. Forest Watch Indonesia WFI menegaskan bahwa deforestasi memiliki hubungan langsung dengan peningkatan risiko banjir dan longsor. Sebagaimana
data dari WFI 2023. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia kehilangan sekitar 130.000 hektar hutan alam dan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan laju kehilangan paling signifikan. Kerusakan ini semakin parah karena maraknya tambang ilegal yang tidak diawasi. Walhi 2025 mencatat terdapat 176 titik tambang ilegal sepanjang tahun 2024, dengan Kabupaten Badung memiliki 37 titik. Aktivitas tambang ini mempercepat erosi, merusak struktur tanah, dan meningkatkan ancaman longsor di kawasan perbukitan. Selain itu, penambangan tanpa reklamasi membuat area bekas galian berubah menjadi cekungan berbahaya yang rawan menjadi kolam air atau menyebabkan runtuhan tanah. Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa hanya sekitar 20% hutan yang masih berfungsi utuh, sedangkan sisanya telah mengalami degradasi berat. Pemerintah pun meluncurkan program rehabilitasi besar mulai Desember 2025 dengan melibatkan warga untuk merawat dan menanam pohon produktif seperti pete, jengkol, nangka. Pendekatan ini dianggap lebih efektif daripada penanaman seremonial karena memberikan manfaat ekonomi jangka panjang kepada warga yang merawatnya. KLHK menargetkan rehabilitasi 25.000 hektar lahan kritis di Jawa Barat hingga 2026. Meskipun keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan kepatuhan pengelola lahan. Semua data tersebut menunjukkan bahwa banjir dan longsor di Bandung Barat bukan sekedar konsekuensi cuaca ekstrim, tetapi hasil akumulasi kerusakan ekologis jangka panjang. Walhi memperingatkan jika kerusakan tidak dihentikan, bencana di Jawa Barat bisa melampaui tragedi banjir bandang besar di wilayah Sumatera yang menelan banyak sekali korban. Oleh karena itu, Jawa Barat belum menegakkan hukum lingkungan secara khusus. Memperbaiki pengelolaan daerah aliran sungai, das, serta menjaga sisa hutan sebagai benteng terakhir terhadap krisis alam yang semakin nyata. Tanpa perubahan sistemik, Jawa Barat akan terus berada di ambang krisis ekologis yang mengancam keselamatan juta warganya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.